Ujung ke ujung, gila ini pertandingan yang cukup seru setelah hasil daripada hasil drawing babak 4 besar Liga 2 yang untuk memperebutkan 3 tiket terakhir menuju Liga 1. Yang kenapa aku bilang ujung ke ujung? Karena nanti ada pertandingan dari Sabang sampai Merauke, yaitu pertandingan antara Persiraja Banda Aceh melawan PSBS Biak. Ini sumpah seru gila, pasti bakalan bakalan seru karena inilah pertandingan satu Indonesia kan, karena dari Sabang sampai Merauke. Nah jadi yang jelas ini pasti membutuhkan tenaga super yang banyak. Kenapa aku bilang butuh tenaga atau stamina yang banyak, yang besar ya, karena ini perjalanannya jauh kan. Ibarat kita dari ujung Sumatera sampai ke Papua, berarti itu kan berapa pulau tuh yang mesti kita lewati, jaraknya juga sangat jauh gitu kan, pastilah sangat menguras tenaga dan fisik. Oke udah 1 menit nih, Tete dulu komen dulu. Ayo bang, lama kali saya mau nonton Semen Padang juara, ini kenapa harus capek-capek dari bawah bang, kalau kita bisa beli klub Liga 1 tinggal ganti nama aja. Iya juga ya nih guys, jadi kebetulan nih aku sambil live juga tuh di sini nih, tuh. Nah aku sambil live. Nah jadi kalau kalian mau nonton live-nya tadi yang aku buat video ini bisa nonton di situ. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini pertandingan cukup seru ya. Selain daripada nanti Malut dengan Semen Padang, ini juga dari timur, dari barat ke timur gitu kan. Nah sebelum kita bahas dulu Semen Padang melawan Malut ini. Kalau Malut ini sebelumnya kita bahas dulu Persiraja dengan PSBS Biak. Ini dua tim yang bisa kita bilang manajemennya sehat. Ya, khususnya itu PSBS Biak yang mana berhasil mendatangkan pemain-pemain berkelas. Dan aku lihat pemain-pemainnya itu pemain-pemain mantan Liga 1 dan pemain-pemain yang mana kualitasnya serasa kualitas Liga 1. Bahkan ada beberapa pemain itu mantan pemain timnas, guys. Jelas pasti memberikan hasil atau dampak yang sangat positif bagi skuad PSBS Biak. Dan terbukti di putaran pertama PSBS Biak ya, maksudnya di grup pertama itu dia itu berhasil sebagai puncak klasmen, ya kan, dengan superior ya bersama dengan Persewar Waropen. Kemudian ketika lolos masuk ke babak 12 besar dengan tim-tim yang lain, PSBS Biak juga memberikan kejutan lagi, memberikan hasil yang sangat-sangat positif yang mana masih bertengger sebagai puncak klasemen lagi karena memang membantai seluruh tim yang ada di grup itu dan memberikan kemenangan yang cukup meyakinkan. Kenapa aku bilang meyakinkan? Karena PSBS Biak ini bahkan kalau menang itu dia dengan skor besar. Gila, apalagi yang terbaru itu menang 5-1 kalau nggak salah ya. Yang mana striker asing mereka itu mencetak hat-trick. Nah, berbicara tentang striker yang dimiliki PSBS Biak, PSBS Biak itu punya striker asing yang namanya Alexandro Dos Santos Pereira dengan 14 gol. Dan dia menjadi top skor nomor 1 sekarang bersama dengan Matheus Silva pemain Nusantara. Sebenarnya aku juga suka sebenarnya dengan Matheus Silva pemain Nusantara ini, tapi sayang dia itu nggak masuk ke babak 12 besar. Ini kalau misalnya Matheus Silva ini main di PSMS kayak gila nih, jago kali pasti kayaknya. Baru ada Kenneth Oke di peringkat ketiga. Nah, berbicara daripada PSBS Biak ini, pasti ini sangat seru dengan Persiraja Banda Aceh yang mana mereka itu main sangat terkenal dengan jago kandang. Pokoknya jarang itu ada tim yang bisa kalah, yang bisa menang main di Aceh. Paling banter itu pasti cuma hanya seri. Jarang itu ada yang bisa menang main di Aceh. Mau di Stadion Harapan Bangsa atau mungkin di Langsa. Nah, untuk skuad Persiraja Banda Aceh juga jangan sepele guys, karena Persiraja Banda Aceh ini termasuk tim yang sangat solid. Meskipun kalah di pertandingan terakhir melawan Semen Padang, tapi kalau misalnya ini kan mainnya sistemnya kandang tandang, itu yang mesti kita ketahui. Jadi nggak ada main sistem menang kalah, tapi sistem kandang tandang. Jadi karena bisa bermain di kandang dan bermain di tandang, Persiraja yang sebagaimana kita ketahui jago di kandang bisa jadi mengambil momentum atau kesempatan besar untuk menang besar nanti ketika main di kandang. Dan nanti bermain bertahan, bermain di tandang. Bisa jadi, kita nggak tahu strategi apa yang diturunkan pelatih ke depannya. Tapi yang jelas dengan skuad yang dimiliki Persiraja ini tergolong skuad yang cukup mewah. Ditambah lagi bonus-bonus yang diberikan oleh
presiden mereka dan wakil presiden mereka itu sangat-sangat patut diapresiasi. Maunya seluruh klub itu punya presiden kayak punyanya ini ya, Persiraja Banda Aceh. Kita tuh PSMS tuh pengen juga gitu punya presiden kayak gitu ya kan. Nah, jadi ini pastilah cukup cukup seru pertandingan ini ya. Persiraja Banda Aceh melawan PSBS Biak yang dari ujung ke ujung. Dah, itulah salah satu yang mungkin aku bisa sampaikan tentang Persiraja Banda Aceh dengan PSBS Biak. Di kalau aku melihat ya, di Persiraja Banda Aceh itu kurang satu aja sih, striker tunggal yang betul-betul sebagai man of target. Kalau dari sisi sayap dan gelandang, Persiraja itu udah top lah aku bilang. Tapi kalau untuk seorang finisher yang bisa mencetak gol dengan memaksimalkan segala umpan yang ada, itulah yang kurang daripada Persiraja Banda Aceh aku lihat. Apalagi ada metode si Toure kan. Toure itu pun masih banyak juga buat apa ya, kayak membuang-buang peluang gitu. Oke, itu untuk Persiraja Banda Aceh dengan PSBS Biak. Oke, kita tegur dulu yang live ya. Tunggu kita baca nih. Ngemil aja, tunggu. Ngapain ya enaknya katanya. Tunggu. Nanti saya balik lagi. Bang, saya mau nonton video abang dulu katanya. Oke, ayo. Ngapain yang enaknya abang lagi ngonten nih? Ngemil aja. Ayo, jago ranjang. Assalamualaikum. Lagi di NASA. Lagi nyimak. Oke, baru lebih dekat dari Aceh ke Qatar daripada ke Papua. Itu dengar tuh. Kalau capek-capek dari kan ada yang ngomong nih katanya lebih capek lebih jauh lebih dekat lagi dari Aceh ke Qatar daripada Aceh ke Papua. Nah, saking jauhnya itu perjalanan yang harus ditempuh oleh pemain-pemain nanti kalau main di Liga 2, guys. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertandingan yang akan bertanding juga, yaitu antara Maluku Utara atau Malut bertanding melawan Semen Padang. Nah, kalau di Semen Padang nggak usah kita bahas lagi. Kenapa aku bilang nggak usah kita bahas lagi? Udah terlalu banyak video kita ini bahas Semen Padang. Tapi bahas juga lah, nggak enak juga nggak kita bahas. Kita sesama anak Sumatera, kita dukunglah Semen Padang biar supaya bisa lolos Semen Padang ke Liga 1. Karena kalau lolos Semen Padang, kita juga ada ini ya, perwakilan di Sumatera di Liga 1. Tapi aku juga dukung juga ini Maluku Utara ini. Kenapa aku dukung Maluku Utara? Karena ada dua pemain PSMS Medan dulunya yang sangat berkesan di PSMS dulunya, yaitu Alwi Selamat. Alwi Selamat, ingat bener lah kita guys, Alwi Selamat zaman-zamannya Dimas Derajat, Legimin Raharjo, ya kan, baru juga ada Rahmat yang pas main di Liga 2 dulu lah itu. Siapa lagi tuh ya? Abdul Rohim ya, Suhandi. Itu kan zaman-zaman kita Liga 2 dulu yang berjuang ke Liga 1, Imadir Iwirahadi. Satu lagi sama pemain PSMS juga yang ada main di Maluku Utara itu ada namanya Fresh Butuan, yang mana ketika itu degradasi PSMS diambil sama Persib Bandung. Wah, gila sih, ini Fresh Butuan salah satu andalan PSMS dulu yang sangat berkesan karena dia juga kontribusi dia PSMS bisa masuk Liga 1 dan bisa berbicara banyak lah di Liga 1 walaupun harus terdegradasi di akhir musim. Untuk Malut ini luar biasa, kalau nggak salah Malut itu namanya Putra Sidoarjo dulu, baru ganti nama jadi Maluku Utara. Nah, ini Maluku Utara juga di musim perdananya di Liga 2 juga cukup mengesankan karena bisa langsung masuk ke 4 besar. Bayangkan tiba-tiba nanti mereka langsung masuk Liga 1 lolos. Wah, ini suatu prestasi yang luar biasa dari anak-anak Maluku Utara. Dan aku respect kepada manajemen klub yang bisa membeli pemain-pemain, memiliki pemain-pemain berkualitas yang pemainnya level Liga 1 lah kalau bisa kita bilang guys, seperti itu. Oke, untuk Semen Padang, nggak usah kita tanya. Semen Padang ini salah satu klub yang aku bilang paling royal pemiliknya itu untuk memberikan bonus, dan terbukti pemain yang mereka punya pun itu juga tajam-tajam ya. Padahal mereka udah punya striker yang super tajam Kenneth Oke, tapi mereka punya striker lokal yang gila tajamnya yang namanya Ahmad Ikhwan. Ahmad Ikhwan ini juga mengingatkan aku ketika musim lalu bermain untuk PSMS Medan guys. Ahmad Ikhwan ini gacor guys. Makanya aku sangat disayangkan nih PSMS Medan kenapa nggak punya Ahmad Ikhwan gitu kan. Kita kan kurang striker man of target itu. Niko Malau lah mungkin yang kita punya kan. Tapi kan butuh juga kita ada second striker atau mungkin yang bisa mendampingi Niko Malau. Itu yang kita kurang. Nah, tapi apapun itu Semen Padang ya tetap kita dukung. Kita berikan terbaik. Pokoknya semua empat-empatnya kita dukung. Tapi kalau bisa milih maunya Persiraja sama Semen Padang. Karena
sesama tim Sumatera. Tapi satu aja pun yang lolos pun nggak masalah juga. Yang penting ada aja tim Sumatera yang lolos. Tapi kayaknya pasti ada minimal satu kita, karena kan cuma satu yang gugur kan. Nah gitu. Oke guys, kayaknya ini aja sih ya mungkin yang aku bahas ya. Tapi yang jelas kalau nanti main Semen Padang sama Malut ya, kalau misalnya yang menang Semen Padang, baru Persiraja sama PS Biak. Nanti yang menang misalnya Biak, maka final ideal yang aku rasa itu Semen Padang dengan Biak sih. Baru nanti peringkat ketiganya antara Malut sama Persiraja Banda Aceh. Oke. Ini apa lagi nih? Udahlah mau ngedit dulu, bye. Bang semangat pokoknya katanya. Weh udah mau pulang orang ini guys. Janji intinya dukung Semen Padang atau Malut bang. Apa nih? Saya keluar ya bang. Assalamualaikum. Besok saya datang lagi. Live lagi bang. Semangat. Saya masih ada bang. Oke. Lagi ini dosa saya juga. Thank you udah nonton. Semoga Tuhan Yesus selalu merezeki dan pemudahan lolos bantal dalam segala urusannya. Amin amin rabbal alamin. Atatim bilhamdalillah alhamdulillah rabbil alamin. Manajafi murikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.